Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama saya Ferderina Rebok. Saya biasa dipanggil Vera. Saya adalah mahasiswi di Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Lewat video saya ini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Semoga bermanfaat ya. Kita mulai. Apa itu teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Jadi para penganut aliran teori kognitif ini mengatakan bahwa belajar itu tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Teori ini juga berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang teori belajar kognitif. Jadi ada Jean Piaget, ada Jerome Bruner, dan ada David Ausubel. Yang pertama, teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jadi menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur atau usia seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Jean Piaget juga mengemukakan tentang asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nah, asimilasi adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang, sementara akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami. Nah, keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi disebut dengan ekuilibrasi. Selanjutnya, Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif individu menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor. Ini dialami oleh anak-anak berusia 0-2 tahun. Pada tahap ini, pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Tahap kedua yang dikemukakan oleh Jean Piaget yaitu tahap preoperasional. Ini dialami oleh anak-anak berusia 2-7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Nah, tahap ini sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap preoperasional dan tahap intuitif. Tahap yang ketiga menurut Piaget ada tahap operasional konkret. Ini dialami oleh anak-anak berusia 7 atau 8-11 atau 12 tahun. Nah, ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal, dialami oleh anak-anak usia 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, dan mengembangkan hipotesa. Selanjutnya menurut Jerome Bruner. Menurut Bruner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu yang pertama tahap enaktif. Tahap enaktif adalah tahap di mana seseorang
melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada tahap ikonik. Tahap ini seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Dan yang ketiga ada tahap simbolik, di mana seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Selanjutnya teori belajar bermakna menurut David Ausubel. Jadi menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran atau instructional content sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Dengan demikian, mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar peserta didik. Ausubel memperkenalkan Advanced Organizer. Nah, advanced organizer itu adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi semua isi pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, advanced organizer ini sendiri dapat memberikan 3 manfaat. Manfaat yang pertama yaitu menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Manfaat yang kedua berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Dan manfaat yang ketiga yaitu dapat membantu peserta didik untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Selanjutnya, teori belajar kognitif sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita mulai dari kelebihan ya. Yang pertama, kelebihannya menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kelebihan yang kedua adalah membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kelebihan yang ketiga, pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik. Dan kelebihan yang keempat adalah mudah penerapannya. Kekurangan teori belajar kognitif yaitu yang pertama, anggapan bahwa semua peserta didik memiliki daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, ada kalanya metode ini tidak memperhatikan peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dengan cara masing-masing peserta didik. Dan kekurangan yang ketiga adalah apabila dalam proses pembelajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Yang berikut kita akan belajar tentang contoh kasus pelaksanaan teori pembelajaran kognitif. Jadi, beberapa penerapan teori perkembangan kognitif oleh Piaget itu diterapkan dalam pola pengajaran di sekolah. Misalnya, untuk anak-anak yang berada dalam tahap operasional formal, itu mereka disediakan alat bantu untuk memudahkan dalam memahami materi yang bersifat abstrak. Dan untuk anak-anak yang berada pada tahap operasional konkret, itu memerlukan kreativitas dari guru agar materi yang diajarkan lebih mudah dipahami dan melekat dalam ingatan. Sementara itu, Brunner sendiri lebih banyak memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar sendiri, yang mana penerapannya itu lewat pembelajaran mandiri. Nah, berbeda dengan Piaget dan Brunner, penerapan teori Ausubel itu lebih mementingkan pada struktur disiplin ilmu. Jadi dalam proses belajar, lebih banyak menekankan pada cara berpikir deduktif. Hal ini dapat tampak dari konsepnya tentang advanced organizer tadi yang telah memberikan 3 manfaat tersendiri dan sebagai kerangka konseptual tentang isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Demikian penjelasan saya tentang teori belajar kognitif dan terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan video saya ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.